Kan waktu itu aku pernah ngeliat tuh ibu-ibu, bapak-bapak udah tua, dia sakit tuh ranjangnya keluar dari kamar rumah sakit, ibu-ibunya ngeliat suaminya, baru keluar ya, udah keluar ya kan ya. Ini baru ngambil obat aku, terus kayak, wah nanti gua harus kayak gitu tuh. Tuan kita harus gitu ya. Ternyata harus kayak gitu. Pokoknya jangan kita menghumbar kesedihan, tapi kita menghumbar kebahagiaan gitu. Aku dapat itu di kamu, makanya aku pengen sama kamu terus. Gitu. Apa yang membuatmu yakin mau menikah dengan aku? Karena kamu tuh orangnya nggak pernah marah sih sebetulnya. Karena kan aku kan orangnya kan gampang banget gitu kan, kayak emosi gitu kan. Tapi kamu tuh kayak ya udah sih sayang, santai aja kali, yang kayak gitu loh. Maksudnya kamu ada momen kamu marahin aku juga, tapi nggak yang gentak-gentak gitu loh. Karena aku tuh nggak suka itu kan gentak-gentak. Karena aku juga sebenarnya aku suka teriak-teriak sih, tapi kalau diteriak-teriakin balik aku nggak suka gitu kan. Nah kamu tuh nggak pernah kayak gitu. Kamu kayak kayak lebih bercanda gitu. Jadi kayak aku yang tadinya kesel nggak bisa kesel karena kamunya tuh bercanda gitu loh. Jadi itu sih yang buat aku kayak ini kayak kalau gue seumur hidup sama orang ini santai nih, gue kayak nggak akan kena darah tinggi gitu loh. Gitu karena kayak wah berhenti gitu. Kalau aku yakin kamu pintar gitu loh. Seenggaknya kepintaran kamu yang nge-backup aku gitu. Mikirnya aku, ya kan ya. Kamu pintar, terus sama kamu juga nggak good look lah gitu. Nggak jelek juga ya, good look lah. Nah itu tuh yang udah aku kalau misalnya muka udah terima ya kan ya. Terus udah pintar, wah udah cakep, udah. Aku mah langsung sikat. Nah habis itu sama kamu nggak apa ya, kan kita kan bukan tergolong dari keluarga yang kaya ya, nggak ada beban buat harus menjadi konglomerat gitu ya kan ya. Ya seenggaknya hidup kamu aku cukupin ya kan ya, seenggaknya. Terus kamu kalau misalnya aku pulang kerja terus kamu capek, misalnya kamu pulang kerja juga kamu ketawa ya kan ya. Nah itu aku udah cukup tuh. Tapi kalau bisa sih jadi konglomerat sayang, kalau bisa. Iya, cuman kan ya tergantung Allah aja. Terkadang kalau kita ngejar-ngejar juga, Allah ngejauhin ya kan ya. Larinya juga makin, kalau kita santai juga makin lama makin deket gitu kadang. Sama ini sih, kamu tuh pekerja keras sih menurut aku. Karena menurut aku nggak peduli pekerjaan kamu saat itu apa gitu ya. Tapi aku tuh ngelihatnya kerja keras kamu di momen itu gitu loh. Kamu mau nggak nih mengusahakan sesuatu untuk aku dan untuk hidup kamu yang lebih baik lagi gitu kan. Karena kan awal kita ketemu kan kalau bisa dibilang kamu bener-bener ya Allah luntang-lantung banget kan awal kita ketemu gitu kan. Kamu bener-bener masih yang nggak tahu itu mau ngapain gitu kan. Tapi kamu tuh mau dengerin saran aku, sayang kayak sebaiknya kamu kayak gini deh, kamu kayak gini, dan kamu tuh mau usahakan itu dan kamu kerja keras untuk itu gitu loh. Jadi aku di situ tuh ngeliat keseriusan kamu untuk bekerja lebih keras lagi gitu sih. Nah itu juga mungkin salah satunya emang jodoh kali ya kan ya. Emang di situ titik dimana aku udah jenuh sama kengangguran gitu loh ya kan. Terus muncul kamu ngasih ide-ide, oh menarik juga nih ya kan ya. Udah aku gas terus tuh gitu. Habis itu harus punya plan, ya benar juga gitu. Hidup tuh harus ada tujuannya lah gitu loh, jangan kayak cuma ngikutin alur. Dan aku tuh nggak bisa kayak gitu loh. Dan ketika aku bilang itu ke kamu mau ngikut cara hidup aku gitu, dan aku appreciate banget. Anjay. Apa keputusan dalam hidupku yang kamu anggap tepat banget? Ngambil rumah tepat sih kalau menurut aku. Pas waktu itu kan kita kan masih pacaran, terus kamu ngambil KPR rumah kan ya. Terus aku iya ayo ayo, terus aku sedikit-sedikit ngebantu gitu kan ya buat akadnya ya kan. Habis itu kayak ngerasa ngedorong kamu sampai di mana di titik ternyata bener juga kan, harga itu sekarang rumah naik. Itu tuh menurut aku tepatnya tuh. Naik 300 juta ya? Iya, nambah 300 juta, dan itu kayak ngerasa itu jadi pondasi hubungan kita gitu loh, semakin erat. Apa sih arti keluarga buat kamu? Aku tuh nggak tahu kenapa ya, aku emang mungkin karena aku paling dekat sama kamu gitu ya, dan kita juga belum dikaruniai anak ya kan ya. Aku ngerasa sayang aku tuh ya sama kamu, karena kamu paling dekat sama aku sekarang gitu loh. Sama mamaku sayang juga gitu. Pun kalau kita punya anak, mungkin sayang aku lebih ke kamu dibanding ke anak kita, karena aku ngerasa yang selama ini selama ini sama aku kan kamu, bukan anak aku ya kan, yang bikin aku menjadi setapan kamu, bukan anak kita gitu. Pun nanti aku sayang, ya sayang pasti ya kan ya, karena anak sendiri gitu. Tapi pada akhirnya nanti anak itu bakal jadi kayak aku juga, diambil sama orang lain juga. Ya aku bakal ngejaga keluarga kita sih, dan aku tuh sayang banget sama kamu intinya gitu lah ya kan. Enggak banget ya sebenarnya. Malu aku. Nanti aku juga malu dengernya. Ya gitulah pokoknya, aku tuh sayang banget sama kamu. Artinya tuh kamu tuh udah segalanya aja deh. Kalau apa-apa aku kamu,
Aku ibaratnya aku ketergantungan kamu gitu loh. Kita bisa memainkan peran kita masing-masing. Kamu bisa bikin aku ketergantungan sama kamu, aku juga bisa bikin kamu ketergantungan sama aku. Ketergantungan sama kamu di level kalau misalnya aku tidur aku malas bangun, sayang gendong aku dong, kamu mau gendong gitu loh, ya kan? Ya gitu saking. Tapi aku senang. Nih aku tahu nih misalnya kamu minta kayak gitu, terus gimana bikin kamu ketawa ya kan? Pasti aku pakai langsung, aduh, kasihan dia udah udah gede badannya, ayo naik. Alhamdulillah. Terus kamu masih ketawa. Kayak gitu. Terus aku senang. Gitu kenapa aku tuh senang aja bikin ketawa orang-orang yang aku sayangin gitu loh. Apakah aku sudah menjadi sosok yang kamu harapkan? Aku sih sejujurnya aku tidak berharap apapun sama kamu tau. Maksudnya aku kayak berharap ya udah kamu jadi diri kamu sendiri aja gitu. Aku nggak pernah berharap kamu kayak Ahmed nanti harus menjadi gini-gini, enggak gitu. Maksud aku kayak kamu kan ini hidup kamu dan kamu pasti tahu juga apa yang terbaik buat kamu kan. Terus kayak aku nggak berharap kamu harus jadi sesuatu yang wow banget tuh, enggak gitu. Karena aku berharap cuma kamu happy aja ngejalanin hidup kamu gitu. Tapi kadang kamu suka ini apa tuh namanya? Itu mengarahkan dikit. Apa tuh namanya kalau misalnya penghasilan aku nggak sesuai kadang Oh, kalau misalnya kurang ya kayak kan. ngarahin saya pengeluaran kita kurang segini nih. Kalau kamu naik kita menuju ini kamu harus nyari duit segini gitu. Itu kan cuma kayak ngarahin doang gitu. Tapi kalau untuk berharap kamu jadi sosok yang seperti apa, enggak sih gitu. Karena aku berharap ya kamu kayak gini aja terus gitu, happy, seneng, gak usah terlalu ngebawa hidup tuh berat lah gitu. Maksudnya kayak cobaan hidup kayak gimana juga kayak santai aja gitu. Happy aja kita mah. Aku ngelihatnya kalau pas pertama-tama kali kita nikah nih, yang di apartemen gitu-gitu, kamu masih mempermasalahkan itu. Nah ini nyambung nih ya. Kalau aku udah diharapkan, udah. Kalau aku yang kemarin itu, kalau misalnya aku kan waktu itu kan sempat kayak, aduh capek banget ya kan ya, ngegokar mulu capek ya kan. Terus kamu kayak sekali aku ngegokar penghasilannya kurang ya kan. Terus kamu kan kayak ngerasa, nih orang kayak nggak mau terima gua apa adanya apa gimana sih waktu itu kan gitu ya kan ya. Aku jadi semangat lagi pas kamu ngasih tahu aku dengan kalimat sebenarnya bukan penghasilannya. Nah itu tapi baru-baru ini ya, maksudnya baru kita punya rumah. Waktu dulu kan yang pas baru-baru nikah kan emang agak gimana 6 gitu ya. bulan pertama kita nikah kayak penyesuaiannya banyak banget Iya. ya. Kayak apa yang aku maksud nyampe di kamu itu beda. Begitupun sebaliknya nggak sih di momen itu tuh emang. Kata-kata kamu tuh yang bikin aku kadang mikir, sebenarnya kamu tuh nggak perlu penghasilannya, tapi kerja kerasnya. Nah itu tuh. Terus aku mikir, ya udah gue kerja keras dulu dah. Yang penting kalau misalnya gue pulang bawa dia cuma 300.000 gitu kan ya sehari, atau juga dia yang penting kan kerja kerasnya. Itu yang aku pegang tuh, dan itu yang udah aku harapin sih sebenarnya dari kamu. Jadinya nggak semua hasil tapi proses. Apa yang membuatmu yakin untuk terus hidup bareng aku? Seru bercanda mulu gitu loh. Kamu udah tahu aku banget ya kan ya. Aku bercanda ke arah kemana ya kan ya. Aku aja ngobrol panjang karena kamu udah tahu nih kalau misalnya aku udah pengen sholat kan ya. Biasanya kan aku kan ngajak ngobrol kamu ya. Biasanya kalau udah kamu udah ngobrol, aku jawab, aku langsung Allahu Akbar gitu. Jadi kamu kan ngerasa ditinggal ya kan ya. Oh, tapi gue sering banget. Jadi ya kamu satu salah gini. Udah siap nih gitu. Sayang, ini kemana ya? Ini sayang. Allahu Akbar. Kan kesel ya maksudnya. Aku mau marah sama kamu. Kamu ini udah keburu sholat gitu kan. Tapi aku yang kayak gitu-gitu kamu kan udah tahu tuh. Yang itu yang bikin apa ya? Yang bikin aku bakal hidup sama kamu terus gitu loh. Walaupun nanti kan waktu itu aku pernah ngeliat tuh ibu-ibu, bapak-bapak udah tua, dia sakit terus pas apa tuh ranjangnya keluar dari kamar rumah sakit, terus ibu-ibunya ngelihat suaminya terus baru keluar ya, udah keluar ya kan ya, ini baru ngambil obat aku, terus kayak wah nanti gue harus kayak gitu tuh gitu loh. Ternyata harus kayak gitu. Pokoknya jangan kita menghumbar kesedihan tapi kita menghumbar kebahagiaan gitu. Aku dapat itu di kamu, makanya aku pengen sama kamu terus gitu loh. Apa yang membuat yakin untuk terus hidup bareng kamu? Waktu itu tuh ingat gak sih waktu teman kamu ada yang nanya kan kayak, Mat, istri lu udah hamil atau belum? Ya kan, terus kamu bilang belum nih. Terus sih teman kamu bilang kan, kok nggak malu sih istri belum hamil gitu kan? Iya kan, kamu ada teman kamu yang ngomong gitulah, kita tidak usah sebut namanya kan. Terus di momen itu kamu jawabnya, ingat nggak jawab apa? Ih, kamu nggak ingat kamu jawab apa? Kamu kan jawab gini kan, aku sih gue sih nggak masalah ya kalau istri gue belum hamil, yang penting orang-orang taunya gue yang bermasalah dibanding dia. Oh iya itu. Iya maksudnya harus aku lebih baik akunya yang dijudge orang dibanding istri aku gitu. Kalau aku kan tipe orang yang seneng nyenengin orang gitu ya kan ya. Aku rasa lebih baik aku ngenenangin diri aku kan cepet recovery-nya tuh. Emosi aku cepet recovery-nya. Tapi kan kalau kamu belum tentu. Bahkan aku kayak ngerasa lebih capek gua nenangin hati istri gua dibanding gua nenangin hati gua gitu loh. Kan aku mikirnya gitu, lebih baik ya udah aku makanya mengeluarkan kata itu supaya aku menjadi ngasih pagar gitu ke orang supaya
udah gitu berhenti. Ya nih gua nih kayaknya nih dari gua aku gitu. Karena ya mungkin guanya kali ya. Orang guanya juga aku langsung ngebalikin gitu karena aku kan suka buat politik ya kan, kalau politik kan yang kanan harus win, yang kiri harus win gitu ya kan ya. Aku harus jadi tengah penengah yang baik gitu di antara aku, kamu sama teman aku, atau orang tua aku sama kamu gitu. Aku harus menjadi bandul yang tepat gitu loh untuk keseimbangan itu. Karena aku udah seru gitu loh. Jangan sampai goyang-goyang dikit aja sampai gitu. Tapi memang di momen itu tuh kayak Jadi kamu notice juga ya? nanti aku karena Karena aku kan ngebungkusnya pakai bercanda itu padahal. tapi maksud aku poinnya tuh bukan di situ gitu loh. Kayak di momen itu tuh aku kayak ngerasanya aku tuh nggak masalah ya orang mau nanya kita udah punya anak atau belum tuh nggak masalah sama sekali gitu kan. Mau ada orang ngomong apa tuh aku nggak masalah sama sekali. Cuma di momen itu tuh bikin aku sadar kayak kamu tuh sebegitunya mau ibaratnya mindahin rasa sakit aku ke kamu gitu loh. Maksudnya kayak orang menghina kamu lebih baik yaudah hina gue aja dibandingin istri gue gitu kan. Ya kan? Ya, karena aku kan biasa udah jadi badut ya kan ya di satu tongkrongan. Jadi aku nggak masalah. Cuman kalau kamu kan takutnya kan nanti kan misalnya main lagi sama teman aku ntar jadi canggung atau kayak gimana ya kan. Sedangkan aku nggak mau ngerusak silaturahmi aku sama teman aku ya kan ya gitu loh. Setiap orang kan berbeda-beda. Tapi aku tuh nggak masalah sama sekali dengan kata-kata itunya. Cuma aku lebih kayak di momen itu tuh aku kayak sadar kalau misalnya masalah seberat apapun kalau sama kamu kayaknya fine-fine aja gitu loh, ya kan? Karena kayak kamu tuh akan selalu ada gitu loh. Seberat apapun gitu. Aku ngerasa sih kayak gitu. Kenapa kamu nggak notice? Karena aku kan Notice, aku juga tuh notice. ngebungkus kata-katanya dengan bercanda ya kan. Kadang kan misalnya kayak yang aku takutin tuh keluarga aku misalnya kalau udah